Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai pada kesempatan siang hari ini kita masih menjadi bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala fungsikan. Mayuridillah bihi khairan ista'amalah. Kata Rasulullah, orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu kaifa ista'amalah? Rasul, bagaimana Allah memfungsikan seorang hamba? Ayyuwaffiqahu bi amalin salih qabla mautih. Rasulullah jawab, Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, tandanya dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku kelak bersama denganku di dalam surga. Di antara sunnah yang kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spesial di bulan Muharram ini, satu di antaranya adalah puasa pada hari ini dan kemudian puasa pada esok hari. Hari ini Tasu'a, hari yang ke-9, dan esok hari Asyura, hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan babu ma yaquluhu 'inda dukhulil masjidi wal khuruji minhu. Bab terkait dengan apa yang dibaca oleh seseorang saat yang bersangkutan masuk ke dalam masjid dan kemudian keluar dari masjid. Di antara tempat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala sukai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah sukai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Untuk masuk di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sukai, ada adab-adabnya. Di antara adab ketika kita masuk di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sukai, bagaimana kemudian kita membaca doa. Di antara doa yang dikutip oleh Imam Nawawi, bahwa ketika seseorang masuk ke dalam masjid, maka disunnahkan bagi yang bersangkutan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Maka kalimat doa yang diajarkan oleh Imam Nawawi di antaranya adalah a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Ini di antara bagian dari mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terajam. Setelah kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian disunnahkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Setelah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, saat masuk ke dalam masjid, maka ucapkan kalimat Alhamdulillah. Setelah itu baru bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Setelah itu baru kemudian kita memohon ampun kepada Allah, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Baru kemudian kita meminta ampun kepada Allah atas dosa kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat masuk ke dalam masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita pintu-pintu rahmat.
Dan ketika kita memasuki masjid, satu di antara sunnahnya juga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian ketika kita masuk mendahulukan kaki kanan, dan kemudian ketika kita keluar mendahulukan kaki kiri. Ini di antara bagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masuk ke dalam masjid. Tidak langsung kita membaca doa, tapi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dari syaitan. Setelah itu baru kemudian kita mengatakan alhamdulillah. Setelah itu baru kemudian kita membaca salawat. Setelah itu baru kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rahmat untuk kita ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk, yang dianjurkan agar kemudian kita meminta pintu-pintu rahmat itu terbuka. Ketika kita keluar, maka kalimat rahmat itu diganti fadlik, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu anugerahnya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada perbedaan antara masuk dan keluar saat kita membaca doa masuk ke dalam masjid lalu kemudian keluar masjid? Satu di antara yang kemudian dijelaskan di antara hikmahnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk ke dalam masjid kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar dari masjid, kita minta agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, bahwa orang yang masuk ke dalam masjid talibun lil akhirah, bahwa orang yang masuk ke dalam masjid, satu di antara yang ia cari adalah akhirat. Maka kalau orang ketika masuk ke dalam masjid yang dicari adalah akhirat, warahmatu akhassu matlubun lah, maka untuk meminta rahmat lebih khusus harus dia lakukan. Kenapa? Karena saat dia masuk ke dalam masjid yang dicari adalah akhirat. Ketika mencari akhirat, yang akan menyelamatkan kita tentu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita meminta kepada Allah, saat pertama kali kita memasuki kampung akhirat, yang pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah kampung pertama akhirat kita. Maka sebelum kemudian kita masuk ke alam barzah, satu di antara yang kita minta kepada Allah agar Allah karuniakan rahmat kepada kita. Maka doa di antara yang kita minta kepada Allah, wa rahmatan indal maut, agar Allah turunkan rahmat sebelum nyawa terpisah dengan raga. Lalu kemudian ada juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan bengkokkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk, dan berikan dari sisimu kepada kami rahmat. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjalanan akhirat kita yang jauh lebih panjang, tak ada yang akan lebih menyelamatkan kita melainkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuknya seseorang ke dalam surga pun tidak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala saat masuk ke dalam masjid, agar pintu-pintu rahmat itu Allah Subhanahu wa taala bukakan. Karena ketika kita masuk ke dalam masjid, secara umum yang akan dicari oleh orang yang masuk ke dalam masjid tak lain dan tak bukan adalah akhirat, tak lain dan tak bukan adalah balasan setelah kematiannya. Karena ketika kita masuk masjid, kalau hanya mengharapkan dunia, maka dunia itu tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Tapi kalau kemudian kita masuk ke dalam masjid yang kemudian kita inginkan akhirat, maka pertama yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita pintu-pintu rahmatnya. Dan di antara pintu rahmat itu, saat nyawa terpisah dengan raga, kita termasuk bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan husnul khatimah. Itu ketika masuk ke dalam masjid. Lalu kemudian ketika keluar dari masjid, kalimat rahmatik diganti menjadi fadlik, meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wal kharij talibun lil ma'ash. Karena orang ketika keluar dari masjid, dia akan mencari bekal untuk hidup. Jadi orang saat keluar dari masjid, dia akan mencari bekal untuk hidup. Itulah yang dimaksud dengan kalimat min fadlik, karuniamu tak lain dan tak bukan adalah bekal kehidupan. Makanya saat keluar dari masjid, kita juga masih meminta kepada Allah agar ketika kita keluar dari masjid, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu karunia-Nya.
Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu karunia-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezeki bagi yang bersangkutan. Ketika kita di dalam masjid, yang kita minta rahmat. Ketika kita keluar dari masjid, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karunia-Nya, sehingga ketika kita minta karunia Allah dengan bermohon, dengan berdoa, terjadilah bagian dari hal-hal yang apa kita cari, Allah Subhanahu wa taala akan bimbing. Apa yang kemudian kita cari, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Ini di antara maksud kenapa berbeda saat masuk ke dalam masjid menggunakan rahmah, saat keluar dari masjid menggunakan fadl. Ketika rahmat tujuannya adalah akhirat, ketika fadl tujuannya adalah mencari bekal di muka bumi ini. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di antara yang menentukan apa yang kita lakukan itu tak lain dan tak bukan adalah niat. Niat itu akan menentukan apa yang kemudian kita lakukan. Maka penting kemudian ketika kita keluar untuk beraktivitas mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, agar kemudian kita tidak lepas dari yang namanya niat. Maka di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Seseorang nanti Allah bangkitkan sebanding lurus bagaimana dengan yang bersangkutan ketika mati. Lalu bagaimana saat orang itu mati bersamaan dengan bencana? Bagaimana saat orang itu wafat bersamaan dengan musibah? Bagaimana kemudian orang itu wafat saat melakukan perjalanan untuk kemudian mencari nafkah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi? Apakah kemudian saat mereka dibangkitkan nanti dalam keadaan kecelakaan atau kemudian bersamaan dengan musibah itu? Maka di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan niat terakhirnya. Maka itu pentingnya kenapa kita niat saat keluar dari masjid. Kita dianjurkan juga untuk mengazamkan di dalam diri kita untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat fadl yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat keluar dari masjid itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah. Ketika salat itu sudah dilaksanakan, selesai melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertekbaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengamalkan firman Allah, satu di antaranya bagaimana kita mengamalkan ajaran Rasul. Saat masuk ke dalam masjid, kita minta agar pintu-pintu rahmat itu terbuka. Saat keluar dari masjid, agar pintu-pintu karunia Allah Subhanahu wa taala itu Allah bukakan pula, sehingga berkah dalam taat kepada Allah, berkah dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi yang tak lama ini. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Kenapa kemudian juga kita perlu memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan saat kemudian kita masuk ke dalam masjid. Fa idza qala dzalika, ketika seseorang sudah berdoa sebagaimana doa yang kita bacakan di depan tadi, qala syaitan, maka setan akan berkata, hufidha minni sa'iral yaum, bahwa orang yang bersangkutan terjaga dari diriku sepanjang harinya. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid lalu kemudian kita membaca doa ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, maka setan akan berkata, orang yang berdoa itu akan terjaga dari diriku sepanjang harinya. Lalu kalau sepanjang hari 5 kali kita masuk ke dalam masjid, berdoa juga kepada Allah untuk memohon perlindungan kepada Allah, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan dari syaitan. Demikian, sekali lagi tutur kata yang tak berkenan mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.